Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat adalah makhluk Allah yang mulia di sisinya, karena mereka tidak pernah sekalipun melakukan dosa dari awal penciptaan sampai hari kiamat tiba. Namun ternyata ada makhluk Allah yang lebih mulia dari mereka. Apakah kalian semua tahu siapa mereka? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baiknya kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Makhluk Allah yang paling mulia, melebihi kemuliaan malaikat, adalah manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemuliaan manusia bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan bahwa dengan ayat ini manusia diingatkan tentang kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia dengan akal dan hawa nafsu. Dua hal yang sangat bertentangan satu sama lainnya. Akal mengajak kepada kebaikan, sedangkan hawa nafsu mengajak kepada keburukan. Ketika manusia akan melakukan kebaikan, hawa nafsu pasti akan selalu menghalanginya. Sehingga perlu perjuangan keras untuk mengalahkan hawa nafsu dengan akalnya. Sedangkan para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan akal saja, tanpa hawa nafsu. Sehingga untuk melakukan kebaikan tidak harus berjuang keras seperti manusia. Disinilah letak kemuliaan manusia. Akal manusia ada dua. Pertama, akal natikoh. Yang kedua, akal rohani. Akal natikoh adalah akal yang digunakan untuk memahami sesuatu yang nampak. Sedangkan akal rohani digunakan untuk memahami sesuatu yang tidak nampak. Kedua akal ini harus dibimbing dengan ilmu agama supaya bisa mengalahkan hawa nafsu. Ilmu adalah jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan sekaligus kebahagiaan di negeri akhirat. Menuntut ilmu adalah amal soleh yang paling utama di antara semua amalan lainnya. Buah dari ilmu adalah membimbing akal untuk mengarahkan pemiliknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghubungkan diri dengan derajat malaikat, dan bahkan sanggup melebihi ketinggian kemuliaan para malaikat. Dan semua itu hanya akan terjadi di alam akhirat kelak. Inilah letak kemuliaan manusia yang kedua. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi.
Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan dari mulai lahir sampai nanti masuk ke liang lahat. Kemudian, ilmu apa yang pertama harus kita pelajari dan pahami? Untuk jawaban pertanyaan ini kita bahas dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.